Perkenalkan, nama saya Fani Miharia, saya NIM 41935. Perkenalkan, nama saya Veronica Bella Jasa dengan NIM 41936. Perkenalkan, nama saya Vita Yuliana dengan NIM 41937. Perkenalkan, nama saya Yuwana Wahancalanti, NIM 4190039. Perkenalkan, nama saya Yunita Ayusani Ningtyas, NIM 419040. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosef Dwi Kildianto dengan NIM 419038. Selamat menyaksikan. Kali ini kami akan berbicara mengenai obat anti aritmia. Aksi memompa jantung dikontrol oleh listrik jantung. Sistem jantung berisi sel khusus yang mampu membuat impuls listrik dan mengirimkannya ke otot jantung, menyebabkan berkontraksi dengan sistem konduksi jantung. Terdiri dari 5 elemen, yaitu nomor 1 ada sinoatrial node SA, yang kedua ada simpul AV atau simpul atrioventrikular, yang ketiga ada bandel, yang keempat ada cabang bandel, dan nomor 5 ada serat Purkinje. Irama jantung normal dimulai ketika sinyal listrik dikirim dari sinoatrial. Simpul sinyal dari sinoatrial node atrium berkontraksi mendorong darah melalui katup terbuka ke dalam ventrikel. Elektrokardium diwakili oleh gelombang P. Sinyal listrik kemudian di atri ventrikular tertunda sebentar jika atria yang sudah berkontraksi sudah penuh. Waktu untuk memompa semua darah ke ventrikel diwakili antara garis P. Gelombang Q di titik ini sinyal bergerak ke bandel kemudian ke cabang-cabang bandel dan diwakili oleh gelombang Q, dan akhirnya sinyal bergerak melalui serat Purkinje yang menyebabkan ventrikel berkontraksi dan memompa darah dari ventrikel kanan ke dalam paru-paru dan ventrikel kiri ke seluruh tubuh dan gelombang radio S. Gelombang terakhir yaitu gelombang T merupakan pemulihan dari ventrikel. Sel jantung dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada sel kontraktil yang membuat sebagian besar dinding atrium dan ventrikel. Ketika diberikan rangsangan, mereka akan menghasilkan suatu kekuatan yang digunakan untuk mengontraksi jantung. Yang kedua, ada sel-sel yang memulai impuls atau rangsangan listrik yang mengendalikan kontraksi tersebut, sementara serat kontraktil tidak dapat menghasilkan tindakan potensial secara spontan. Mereka memulai suatu tindakan dengan impuls mereka sendiri, atau yang disebut dengan sel konduktor otomatis, yang terfokus pada jaringan simpul arterioventrikular. Serat Purkinje digunakan sebagai alat pacu jantung secara alami. Kemudian, aksi potensial sel alat pacu jantung versus sel otot jantung dapat dilihat di. Ada beberapa perbedaan antara sel-sel otot jantung, antara lain setiap sel jantung mengandung dan dikelilingi oleh cairan elektrolit. Ion utama yang bertanggung jawab untuk listrik aktivitas di dalam jantung antara natrium, kalium, dan kalsium. Ketika sel jantung dirangsang oleh suatu impuls listrik, maka membran perubahan permeabilitas dan ion bergerak melintasi membran, dengan demikian menghasilkan suatu aksi potensi. Potensi membran dalam sel alat pemacu jantung dimulai sekitar negatif 60 mV ketika aliran natrium spontan terutama melalui saluran natrium lambat dan pembukaan kalsium tipe T yang terjadi tegangannya. Saluran akan dilanjutkan depolarisasi lambat sebagai fase 4. Sekali ambang potensi sekitar negatif 40 mV tercapai saluran kalsium tipe L yang terjadi tegangannya. Kalsium terbuka masuk dengan cepat mendepolarisasi sel menjadi sekitar positif 10 mV sebagai fase 0. Akhirnya
saluran kalsium tipe L tutup dan tegangan gated kalium saluran terbuka memungkinkan kalium ion untuk menghilang sehingga depolarisasi sel kembali ke negatif 60 mV disebut fase 3. Sel otot kardio tidak seperti sel pacu jantung. Sel otot jantung memiliki potensi membran istirahat sekitar 90 mV negatif disebabkan karena kebocoran kalium yang keluar melalui saluran pengarahan ke dalam fase istirahat. Ini mengarah pada 4 fase ketika suatu tindakan sekarang potensi dipicu di sel sebelah tegangan saluran natrium terbuka dan natrium buru-buru menyebabkan depolarisasi cepat menjadi positif. 40 mV ini disebut sebagai fase 0 pada titik natrium. Saluran menjadi aktif dan tegangan saluran lainnya mulai terbuka. Terutama saluran kalium yang memungkinkan kalium keluar sehingga menyebabkan penurunan kecil dalam potensial membran. Hal ini disebut fase 1. Tegangan saluran kalsium tipe L mulai terbuka perlahan memungkinkan kalsium masuk ke sel. Jadi dengan ion kalium positif meninggalkan dan ion kalium positif dengan stabil masuk. Kita mempunyai pertukaran ion yang seimbang secara elektrik ini yang menjaga potensi membran pada kurva ini diikuti dengan cepat. Repolarisasi disebut sebagai 3 fase yang disebabkan secara bertahap dalam aktivasi saluran. Mempunyai pertukaran ion yang seimbang secara elektrik ini yang menjaga potensi membran pada kurva ini diikuti dengan cepat. Repolarisasi disebut sebagai 3 fase yang disebabkan secara bertahap dalam aktivasi saluran kalsium dan hasil kalium secara terus-menerus. Mari kita bicarakan tentang aritmia. So, apa itu aritmia? Aritmia adalah penyimpangan jantung dari ritme normal. Jadi, ritme normal jantung memiliki detak jantung antara 60 hingga 100 per menit. Dengan setiap ketukan dihasilkan dari SA node, setiap impuls jantung juga akan merambat melalui jalur konduksi normal dengan kecepatan normal sekarang. Aritmia pada umumnya diklasifikasikan berdasarkan tekanan detak jantung, yaitu bradiaritmia kurang dari 60 dan tachiaritmia lebih dari 100. Untuk memahami farmakologi aritmia, kita perlu fokus pada mekanisme. Jadi, tachiaritmia ada 3 mekanisme dasar yang bertanggung jawab atas inisiasi tachiaritmia terlebih dahulu. 1. Abnormal otomatik, yaitu peningkatan otomatisitas terjadi ketika membran sel menjadi permeabel terhadap natrium selama fase 4 yang menghasilkan peningkatan kemiringan fase 4 atau depolarisasi. Dapat menyebabkan sel lainnya untuk mempercepat otomatisitasnya dan dengan demikian menghasilkan impuls lebih cepat daripada simpul SA. Mekanisme kedua yaitu trigger activity, yaitu melibatkan kebocoran ion positif ke dalam sel jantung yang menyebabkan benjolan ini pada aksi potensial yang disebut after depolarization. Ini dapat terjadi selama fase 2, 3, ataupun 4. Dan jika fase tersebut memiliki besaran yang cukup, fase bisa memicu potensial aksi prematur. Mekanisme ketiga yaitu tachiaritmia, yaitu re-entry yang contohnya Wolff-Parkinson-White syndrome, di mana sindrom ekstra atau disebut jalur aksesori ada di antara kamar atas dan kamar bawah jantung. Biasanya sinyal listrik bergerak SA node ke FV node ke bandel cabang dan setelah mencapai serabut Purkinje akan berhenti dan menunggu sinyal lain dan SA node. Sekarang ketika jalur tambahan muncul sebagai sinyal bergerak melalui jalur ini dari ventrikel kembali ke atrium yang menyebabkan mereka berkontraksi sebelum SA node kembali lagi yang menciptakan lingkaran abnormal yang aktivasi listrik beredar melalui daerah di jaringan jantung. Contoh lain dari tachiaritmia re-entry adalah nodus antiventricular masuk kembali ke takikardia AVNRT.
Jadi biasanya dua anatomi jalur untuk membawa sinyal melalui jalur EV. Yang pertama disebut phase jalur karena menghasilkan konduksi, tetapi memiliki periode refraktori yang panjang yang berarti perlahan di sisi lain. Lalu kedua, slow path yang hanya memungkinkan konduksi lambat, dan karena itu jalur ini memiliki kekurangan periode refraktori yang berarti pulih dengan cepat. Jadi sekarang sinyal turun simpul SA dan kemudian membelah dan melakukan perjalanan cepat melalui fast dan slow melalui jalur lambat. Jadi jalur cepat mencapai yang umum jalur di ujung yang lain sebelum sinyal jalur lambat sampai di sana. Dari sana sinyal jalur cepat menyebar ke ventrikel dan juga jalur lambat di mana jalur menyentuh sinyal lambat menyebabkan berakhir. Sekarang, jika bit prematur terjadi pada waktu ketika sinyal jalur cepat masih dalam periode refraktori, sinyal maka akan menempuh jalur lambat sebagai sinyal lambat mendekati jalur cepat keluar dari periode refraktori. Jadi sekarang sinyal lambat menyebar ke ventrikel dan juga melakukan perjalanan di jalur cepat. Tapi mari kita ingat bahwa jalur lambat memiliki periode refraktori yang singkat, sehingga pada saat itu sinyal mencapai bagian atas jalur lambat siap untuk meyakinkan yang sinyal lain. Jadi apa yang akhirnya terjadi di sini adalah bahwa sinyal ini harus berputar sekitar dan mengirim impuls cepat yang hasilnya takikardia sekarang. Mari kita lanjutkan untuk membahas aritmia yang sebenarnya. Obat aritmia golongan 1 bekerja memblokir saluran natrium di tempat terbuka atau penghambatan natrium yang tidak aktif, mengurangi tingkat kenaikan depolarisasi fase 0 dan melambat. Obat aritmia kelas 1 dibagi menjadi 3 subkelas sesuai dengan efeknya pada jantung. Yang pertama adalah kelas 1A. Obat-obatan yang cukup menekan depolarisasi fase 0 dengan memblokir cepat saluran natrium, mereka juga memperpanjang repolarisasi dengan menghalangi beberapa saluran potasium. Yang termasuk dalam kelas 1A ada prokainamid, quinidin, dan disopiramid. Agen ini digunakan pada takikardia ventrikal dan fibrilasi atrium berulang yang merugikan. Efek sampingnya termasuk sakit kepala, penglihatan kabur, dan tinnitus yang dapat terjadi dengan dosis quinidin dan beberapa efek antikolinergik yang mungkin terjadi. Yang kedua, kelas 1B memiliki efek yang relatif lemah pada fase 0 depolarisasi karena blokade minimal agen mempersingkat repolarisasi oleh potensial. Jadi yang terjadi agen 1B dipersingkat durasinya menjadi tidak potensial, lebih pendek dan efektif. Yang termasuk dalam kelas 1B adalah lidocaine dan mexiletin yang digunakan dalam perawatan aritmia ventrikal. Efek samping toksisitas SSP termasuk kejang sementara. Mexiletin dapat menyebabkan mual dan muntah. Yang terakhir kelas 1C, yang merupakan saluran natrium cepat yang kuat. Bloker yang menekan fase 0 depolarisasi nyata, mereka juga menghambat konduksi His-Purkinje, sistem dengan efek terbatas pada repolarisasi dan periode refraktori. Kelas 1C adalah flecainid dan propafenon. Efek samping yang paling umum, pusing, pandangan kabur, dan mual.